Hari ini kita masih berjumpa di perkuliahan online dengan saya Desiana Rahmawati sebagai tutor kalian di mata kuliah ini. Kita sama-sama belajar ya, soalnya saya ini masih belajar juga untuk masuk ke tuan-tuan UT ini. Jadi saling membantu aja. Oke, kalau saya pribadi tinggalnya di Tangerang, aslinya dari Bandung. Maka izinkan saya untuk mengenal kalian, boleh ya? Untuk mengenal kalian dulu terlebih dahulu. Boleh siapa yang ingin memulai? Oh ya, anak saya 3. Saya S1-nya pendidikan bahasa Inggris, S2-nya pendidikan bahasa Inggris, S3-nya TP. Gitu. Jadi selama ini mengajar sebagai dosen masuk kuliah dari 2010 di SMP, dari 2005 sampai 2024 kemarin di SMP. Sebelumnya masih ngajar di kampus. Oke, informasi dari saya cukup. Apa ada teman-teman yang mau bertanya tentang saya? Teman-teman mahasiswa, ada yang dari saya? Sudah cukup, Bu. Boleh. Oke, kalau itu izinnya saya kenalan dengan kalian dulu. Silakan yang mau memperkenalkan diri. Boleh saya dulu, Bu? Boleh. Oke. Perkenalkan, nama saya Gina Catur Manggarvani. Saya tinggal di Bandung. Bandungnya Kabupaten Bandung. Sekarang sedang menempuh pendidikan di Universitas Terbuka, jurusan Sastra Inggris bidang minat penerjemahan. Saya juga kebetulan kuliah sambil kerja juga. Itu aja. Oke, semangat. Terima kasih. Ya, Next, makasih juga. siapa yang mau lagi? Saya Ibu Anissa Pertiwi. Boleh, silakan. Halo, perkenalkan teman-teman. Saya Anissa Pertiwi, asal PBBJJ Jakarta. Saat ini saya berdomisili di Koja, Jakarta Utara. Saya mahasiswa Universitas Terbuka. Saya ambil jurusan Sastra Inggris bidang minat penerjemahan. Sekarang sedang berada di semester 6. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bisa. Oke, selanjutnya silakan. Boleh izin saya Ibu. Jadi silakan. Teman-teman, perkenalkan teman-teman, saya Dwi Oktaviani dari UPBJJ Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Tapi saya sebenarnya bukan Kalimantan, besar di Jawa, sekarang tinggal di Kalimantan. Saat ini kuliah di Universitas Terbuka semester 6 jurusan PJ PAUD. Jadi keseharian saya sebagai guru PAUD. Mungkin itu, terima kasih. Sama-sama dulu. Ya, silakan yang lain. Boleh. Silakan. Putus ya, Miss ya, suaranya. Oke, nggak apa-apa. Next, boleh teman-teman yang lain? Perkenalkan, saya Alessia Sadiani dari UPBJJ Jakarta, jurusan Sastra Inggris bidang minat penerjemahan. Saya di semester 8. Terima kasih. Next, boleh teman-teman yang lain? Nggak ada lagi? Boleh silakan. Boleh, silakan. Perkenalkan, nama saya Sumarti dari UPBJJ Purwokerto. Saya mengambil jurusan PKPAUD. Saat ini sedang semester 6.
Darussakinah Yayasan sendiri, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Yuk, silakan. Yang lain? Sore Bu, Sore, silakan Bapak. kenapa nama saya dari OPBJJ Banjarmasin, Kalimantan Selatan, jurusan Teknologi Pendidikan. Saat ini saya bekerja di SMP Negeri 1 Sungai Tapuk sebagai tenaga administrasi sekolah di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Next, ya teman-teman mahasiswa yang lain. Ada lagi teman-teman mahasiswa yang lain yang mau ini memperkenalkan diri? Ridwan, boleh? Ya Bu, saya baru masuk web. Oh iya, nggak apa-apa. Maaf ya, tadi linknya itu kayaknya ada yang pakai deh, jadi saya harus nyari linknya lagi sampai 65. Ini link ke 65 dari 80 link. Ya Bu. Ya, silakan Bapak. Oh, perkenalan ya Bu ya. Iya, silakan memperkenalkan diri. Saya M. Ridwan dari UPPJ Pangkal Pinang. Sekarang bekerja di SMA sebagai operator. Terima kasih Bu. Baik. Terima kasih atas perkenalannya. Kedengaran suara saya, teman-teman? Kedengaran. Terdengar Bu. Alhamdulillah. Ini, alhamdulillah ya, ada yang dari Banjarmasin, Purwakarta, dan sekitarnya, dan ke Sabang sampai Merauke ya, ternyata teman-teman itu. Hari ini saya akan membahas sedikit perkuliahan kita. Sebentar, saya buka Google Drive-nya dulu, karena kalau dari laptop langsung dia nggak mau buka, jadi harus ke Google Drive. Kalau perkuliahan di web ini sore hari, kalau di teman-teman yang di luar pulau selain Jakarta, atau mau berkenan malam atau bagaimana enaknya? Atau di jam segini? Kalau saya itu siang sore boleh malam. Oke, baik. Soalnya kan ada zona WIB dengan WITA dan sebagainya itu kan takut teman-teman mahasiswa masih pada ada kegiatan baik mengajar ataupun kerja yang lainnya gitu. Baik, kalau ini kan perdana, kalau menurut saya nanti saya aja dengan saya, Bu, boleh di malam atau boleh di sore, silahkan. Saya akan follow up, nanti mencari link kembali. Oke. Saya mengampu mata kuliah produksi bahan-bahan pembelajaran berbasis online untuk program studinya teknologi pendidikan. Tadi ada teman-teman mahasiswa yang dari bahasa Inggris ya. Emang bisa ya lintas matkul dengan produksi bahan pembelajaran berbasis online seperti ini? Boleh? Saya juga agak kaget itu teman-teman mahasiswa ada yang. Iya Bu, sekarang bisa Bu karena kurikulum baru, jadi ada lintas ini juga Bu. Lintas prodi ya? Iya Bu, sejak kurikulum baru Bu, sejak semester kemarin. Iya, saya Kurikulum agak baru.
agak kaget tadi, oh bisa ya lintas prodi gitu kan. Oke, Iya, kurikulum baru mata kuliah pilihan. Oke, siap. Terima kasih sudah bergabung di mata kuliah Prodi bahan-bahan pembelajaran berbasis online. Teman-teman mahasiswa sudah membaca RAT-nya waktu di pendahuluan belum? Mata kuliah untuk ini. Sudah, Bu. Sudah ya. Ya, jadi di sini untuk capaiannya bahwa teman-teman mahasiswa ini diharapkan memiliki kemampuan untuk memproduksi dalam berbasis online berdasarkan pengetahuan yang telah diperoleh. Kemampuan ini membekali mahasiswa dan memfasilitasi pembelajaran dalam perannya sebagai pengembang teknik pembelajaran. Maka deskripsinya bahwa pembelajaran berbasis online ini meminta mahasiswa untuk mampu memproduksi bahan pembelajaran ya, serta memfasilitasi belajar berbagai jenis jenjang jalur pendidikan untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Baik itu bisa dicapainya dalam materi atau sumber-sumber yang lain. Oke, ini peta kompetensinya ya dari awal intinya untuk dapat menghasilkan atau memproduksi ya berbasis online ini berdasarkan pengetahuan, pemahaman, serta prosedur pengolahan dan evaluasi pembelajaran. Oke, ini waktu sesi ke-1, sesi kedua sesi ketiga ini kita membahas tentang strategi penulisan naskah konten pembelajaran online ya untuk web yang sekarang ini kita untuk membahas untuk sesi ketiga. Maka diminta mahasiswa dapat mempraktikkan strategi penulisan naskah konten pembelajaran online, baik itu dari aspek pedagogis, teknik, pengembangan konten pembelajaran online, serta konsep dan tahapan penulisan naskah, ada format naskah konten pembelajaran online. Oke. Teknisnya membuat rancangan naskah konten dalam pembelajaran online untuk web sekarang. Kemudian untuk materi sesi 3 ya ini yaitu bagaimana menulis naskah konten pembelajaran secara online. Kelihatan saya. Ada share saya kelihatan? Ada, Bu. PT-nya? Ada, Bu. Oke. Di sini strategi yang pertama ada mempelajari dulu, kemudian ada latihan, ada sumber belajar tambahan dari internet, dan menentukan materi yang akan dibuat dalam pembelajaran online. Di sini aspeknya ada pedagogis, ya, ada pemilihan konten, ada strategi kualitas unsur visual, kemudian navigasi, kualitas gambar bergerak, tampilan, ada stabilitas dan kemudahan akses. Ya, ini dalam penyampaiannya sampaian suksesif, penyampaian fakta, penyampaian konsep, penyampaian materi prinsip, dan penyampaian materi prosedur, dan penyampaian materi aktif. Oke, naskahnya. Ini yang format naskah konten. Yang pertama yaitu adanya dialog dan diskusi, ya kalau untuk audio, kemudian ada tutorialnya, kemudian ada majalahnya ataupun ada dramanya. Kemudian format naskah video itu bisa berupa format naskah, syuting skripnya, petunjuk pengambilan gambar. Oke, selanjutnya tugas kalian. Tugas kalian ini lumayan agak berat ya menurut saya. Saya juga sebagai tutor, kemarin tugasnya gitu kan. Ya, kita kesamaan persepsi dulu. Di sini kan diminta, atau saya share ke grup ya, biar kalian bisa baca enak ya. Ya, boleh, Bu, boleh. Ya, boleh, Bu. Teman-teman yang udah hadir sudah ada di grup kan ya? Izin Bu, saya belum.
lihat. Ada di web pendahuluan Bapak di LMS ya. Di e-learning Pak, di e-learning yang sesi pendahuluan dicek di Di situ. sesi pendahuluan ada Bapak. Ini Ibu Meta udah masuk tapi nggak bisa kedengaran suara saya. Di laptopnya atau di device-nya bermasalah nggak Bu? Takutnya bermasalah di laptopnya Ibu. Oke, sebentar. Saya seperti ada saksi saya kelihatan? Ada, Bu. Oke, di sini tugasnya lumayan lagi banget ya. Saya juga kaget gitu baca tugasnya gimana kemarin. Bisa nggak ya? Tapi bisa kalau kalian komunikasi dengan saya. Ini rekan-rekan mahasiswa di tugas satu ini langkah awalnya adalah menganalisis kebutuhan belajar. Teman-teman mahasiswa kalau boleh tahu sudah pada mengajar belum? Kebetulan saya mengajar sebagai guru pendamping di sekolah alam, Bu. Oh, baik. Yang lain teman-teman mahasiswa lain? Sudah Ibu. Sudah. Pulang aja. Bapak-bapak, bagaimana? Oke. Jadi yang pertama adalah diminta untuk menganalisis kebutuhan dalam pembelajaran. Itu dulu. Soalnya sebelum kalian masuk ke sekolah atau ke tempat yang mau dianalisis, jadi bolehlah di lembaga atau institusi dalam pendidikan tertentu nggak apa-apa, gitu ya. Jadi diminta untuk menganalisis ini kebutuhan belajar siswanya apa, misalnya siswanya itu ternyata di kurikulum merdeka pembelajarannya masih di sekolahnya gurunya masih pakai sistem ceramah, gitu kan? Nah, berarti ada kebutuhan yang diperlukan dalam pembelajaran. Misalnya upgrade dari gurunya, atau upgrade dari anaknya, atau upgrade dari fasilitasnya. Ya. Jadi dilihat dulu nih analisisnya seperti apa. Kemudian untuk memahami konteks serta tantangan dan kebutuhan yang unik itu dari berdasarkan analisis yang kalian temukan di lapangan. Ya, ini langkah-langkahnya sudah diberikan. Yang pertama mengidentifikasi lembaga. Jadi kalian boleh disurvei dulu atau tempat kalian mengajar pun tidak masalah. Ya, baik itu sekolah, perguruan tinggi, misalnya ada bapak ibu yang mengajar di perguruan tinggi atau sebagai tadi yang di SMA ya bapak ya staff manajemennya atau di TU-nya, tidak masalah. Kemudian ya diamati proses belajarnya bagaimana, metode yang digunakannya seperti apa, interaksi antara guru dan peserta didik bagaimana, dan bagaimana menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Ini bisa nggak sih guru menggunakan quizzes, gitu kan? Ada nggak sih fasilitasnya di sekolah? Nah, seperti itu ya proses-prosesnya dalam penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Oke, ini diminta ada hasil wawancara ya yang terkait dalam proses pembelajaran tersebut. Gitu. Berapa pertanyaan? Minimal dari saya adalah 10 pertanyaan. Minimal dari saya 10 pertanyaan. 10 pertanyaan.
minimalnya dari saya 10 pertanyaan untuk wawancara. Itu bisa misalkan yang pertanyaan pertama boleh ditanya baik ke pihak kurikulum, misalkan kurikulum Bapak apakah di sini menggunakan kurikulum Merdeka, misalkan seperti itu ya. Terus bagaimana kondisi fasilitas di sini, seperti itu ya. Kan banyak tuh 10 tuh untuk mencari observasi, menganalisis kebutuhan kalian. Ya, setidaknya minimal dari saya 10. Kalau misalnya mau lebih, ya monggo silahkan. Oke. Kemudian di sini kalau untuk wawancaranya berapa orang, silahkan kamu butuhnya berapa. Misalnya butuhnya 4, silahkan butuh 4. Misalnya siapa aja 4 itu, kepala sekolah, kurikulum, gitu kan, atau siswa, atau orang tua murid, silahkan. Gitu. Jadi yang terkait dalam pembelajaran ini dan teknologi atau metode-metode yang digunakan, pihak guru gitu kan, atau kepala sekolah kalau misalnya metode yang digunakan. Kemudian interaksi antara guru dan peserta didik, mungkin kalian bisa bertanya dengan gurunya atau kepada siswanya di kelas, guru X itu enak nggak sih ngajarnya, fun learning nggak sih, nah seperti itu ya. Jadi itu untuk wawancaranya silahkan mau bertanya 4 orang, mau 5 orang, silahkan sesuai dengan kebutuhan kalian saja. Oke. Kemudian di sini ada identifikasi kebutuhan pembelajaran. Maka ketika ada identifikasi ini, ada di sini yang muncul atau kekurangan dalam pembelajaran yang berbasis online. Contoh nih, ternyata di kelas SMP, yang SMP ya tadi, ada yang PAUD, SD atau SMA itu berjenjang kan. Misalnya di kelas SMP ternyata masih ada kekurangannya dalam pembelajaran. Kalau kami di Kota Tangerang, kami sudah dapat namanya Smart TV. Ya, Smart TV yang gede itu. Nah, tapi kan kalau di daerah berbeda ya, gitu ya. Ada yang udah dapat, ada yang belum, gitu kan. Dimana kalau di daerah sudah ada yang dapat Smart TV yang ukuran berapa ya? 80 in apa 70 in gitu. Udah dia dapat? Saya sudah. Ya, Oke. saya juga sudah. Jadi kan ada beberapa sekolah yang belum yang di daerah ya, gitu kan, Smart TV itu. Jadi mungkin gurunya yang masih belum memahami cara penggunaan Smart TV tersebut. Padahal dengan adanya Smart TV kita enak itu belajarnya, gitu kan. Tapi karena keterbatasan satu, misalnya keterbatasan internet, ya nggak? Itu kan harus memakai jaringan internet juga kan. Nah, bagaimana kalau di daerah-daerah seperti apakah Smart TV itu bisa digunakan dengan baik untuk siswa-siswa, gitu ya. Jadi kemudian kekurangannya apalagi nih, gitu, selain dalam fasilitas. Ya, misalnya kurang pelatihan nih tentang Smart TV itu seperti apa. Maka adanya kalau siswa tutor sebaya ya. Kalau siswa itu tutor sebaya kan. Nah, kalau guru mungkin bersama guru tutor dengan tutor gitu, saling fasilitator dengan fasilitator yang saling berkolaborasi. Atau gimana sih Bapak Ibu mengajari atau menggunakan Smart TV ini kepada siswa gitu kan. Awalnya dicoba-coba dan akhirnya terbiasa, benar nggak? Benar ya? Jadi dalam proses pembelajaran tuh ada kurangnya apa? Gitu. Dari pihak guru atau gurunya mau gurunya belum menguasai proses pembelajaran. Contoh ya, kalau di dalam bahasa Inggris misalnya kita mau ngajarin past perfect gitu ya. Kalau ada teman-teman bahasa Inggris ya kan.
Nah, kita mengajarkan teks prosedur gitu kan. Tapi bingung nih, kasih tahu ke siswa gimana sih teks prosedur ke teman-teman siswa gitu kan. Nah, mungkin bisa dengan melihat video bagaimana cara mengambil withdrawal with ATM, gitu, mengambil uang di ATM, benar nggak sih? Nah, dengan adanya video gimana cara mengambil uang, ternyata bahannya digunakan ini, atau mungkin kalau yang tanpa teknologi gampang, misalkan cara bermain gundu, gitu kan? Kalau sekarang kan udah nggak zaman main gundu, benar nggak? Di dalam pembelajaran. Tapi kalau misalnya mau yang tradisional, gitu kan, kita bisa dengan cara bermain gundu, how to play marble. Yang pertama adalah bahan-bahannya dulu, kemudian langkah-langkahnya dulu. Kalau ekspos dulu gitu kan, langkah-langkahnya dan finally akhirnya dia bisa bermain gundu. Kalau yang tradisional. Sedangkan kalau misalnya pembelajaran menggunakan teknologi, dengan teknologi itu bagaimana cara menghidupkan laptop, bagaimana cara menggunakan atau bermain Mobile Legends, silahkan. Gitu ya. Teks prosedur itu tidak membahas dengan how to make bla bla bla, tapi how do you go. Nah, itu juga how do you go itu bisa. Atau real life activity-nya anak-anak itu atau itu terset, gitu kan, ada. Oke, itu jadi ditinjau dulu kebutuhan peserta didiknya, ya, butuh nggak nih peserta didik ini menggunakan pembelajaran, kan ada gaya belajar ya, belajar nggak? Nah, gaya belajar kan ada 3 ya. Iya, betul. Ada audio, ada visual, ada auditory, dan kinestetik. Ya, dari ketiga gaya belajar itu, kalau teks prosedur gampang. Anak kinestetik, misalnya kamu ingin mengajarkan cara membuat kopi, yang gampang ya, buat kopi apa membuat teh, itu kalian bisa bawa gelas gitu kan, bawa gelas, sendok, dan sebagainya. Anak kinestetik itu dia, kamu suruh pegang gelasnya, saya ada gelas di sini, ada gelasnya, dia nanti bunyi ketak-ketak muter-muter sendok itu, biasa anak kinestetik. Nah, itu dari gaya belajar. Anak kinestetik itu juga tuh bunyi-bunyi praktik. Pokoknya dengan eksperimennya mereka, pengalamannya mereka, anak kinestetik datang banget. Megang-megang, terus gelasnya, terus sendoknya dibunyiin tangking-tangking, benar nggak? Itu anak kines. Sedangkan anak auditori itu dia akan memperagakan, akan menyebutkan ini loh gelas, ini loh sendok, ya, ini loh gelas, ini loh sendok, gitu kan. Nah, maka ketika ada gelas, ada sendok, kemudian ada teh yang begini-begini, itu nanti anak audiovisual yang akan seperti itu. Sedangkan anak siswa ngapain? Anak siswa nanti akan menulis di papan tulis, ya, 1 bahan-bahannya, ingredients, 1 bread, 2 hot water, seperti itu. Ya, jadi kebutuhan peserta didik dari 3 gaya belajar itu, mereka bisa. Hari itu pembelajaran kamu dengan teks prosedur itu berhasil dengan 3 gaya belajar mereka. Ya, tujuan pembelajarannya mereka mampu, gitu kan? Tujuan pembelajarannya mereka mampu menguasai teks prosedur dalam bahasa Inggris, mungkin dalam bahasa Inggris juga bisa. Nah, kemampuan teknologinya apa? Atau kamu misalnya tidak mau bawa peralatan dan sebagainya. Misalnya kamu mau anak-anak melihat atau nonton video, misalnya
bagaimana cara membuat asinan. Kalau di Tangerang itu yang terkenalnya laksa, makanan yang terkenalnya. Kemudian yang sudah hampir punah itu dodol. Ya, mungkin daerah lain juga ada kali ya dodol ya. Juga mungkin Bandung juga ada, Banjarmasin juga ada. Oke, jadi kamu mau dilihat atau mereka mau menonton YouTube itu didampingi. Ya, kalau anak kinestetik dengan gayanya anak kinestetik, bapak ibu teman-teman mahasiswa ini memutarkan video how to make asinan atau how to make apa ya, itu didampingi teman-teman. Karena kalau anak kinestetik itu jalan-jalan posisinya, benar nggak? Ya, betul Bu. Gitu, dengan gaya belajarnya dia. Kalau kamu menampilkan video, ya kan? Kalau kamu tadi mau praktek dengan gelasnya, itu semua gaya belajar bisa. Tapi kalau kamu hanya menampilkan video, anak kinestetik itu dia nggak suka dengan dia menonton video duduk manis pun dia tidak akan suka. Duduk berjam-jam itu pasti ada aja yang bukannya dijatuhin, benar ya? Kalau anak kinestetik itu. Betul Bu. Kalau enggak anaknya lagi diem ditonyol atau begini ya nggak? Terus Betul. kalau enggak diusilin gitu kan? Itu anak kines tuh. Dia nggak akan mau duduk manis seperti kita ini nonton apa dia nggak mau. Tapi kalau anak audiovisual, auditori dan visual itu dia senang nonton. Dia punya bayangan imajinasinya itu mereka senang. Tapi anak kines itu tidak bisa. Jadi, kemampuan teknologi yang tersedia, maka anak kineslah yang suruh mengevaluasi atau mengeksperimen apa yang ada di video tersebut. Jadi, bahan pembelajarannya kamu dapat, gitu kan? How to make itu yang anak audio dan visual silahkan. Tapi yang anak kines, silahkan kamu membuat sama atau kasih eksperimen yang menurut mereka itu berpikir dan mereka mencoba hal yang baru. Seperti itu. Gitu. Atau kamu nanti anak kita suruh menunjuk pencet ini, misalkan di video di TV itunya kan, TV smartnya yang gede, gitu. Ya. Oke, untuk kebutuhan peserta didik. Sekarang analisis konteks dan kapasitas peserta didik. Kita harus memahami latar belakangnya peserta didik. Ya, ada kebutuhan khusus gaya belajar, tadi kita sudah bahas gaya belajar. Kebutuhan khusus ini apa? Kalau anak-anak yang disabilitas atau sekarang ABK, ya nggak? Yang berkebutuhan khusus, tergantung ada kebutuhan khususnya juga. Gitu. Ada yang modelnya hiperaktif atau HD yang sering kita kenal ya. Nah, kalau anak-anak HD atau yang hiperaktif, itu kemungkinan bisa, saya lupa. Ada yang udah, itu belum rekam. Udah Bu, saya rekam. Oh, terima kasih. Ya. Jadi ketika ada anak ADHD yang mempunyai kebutuhan khusus itu, maka kita harus menempatkan siswa tersebut atau diajak kita sebagai fasilitator ya, guru as fasilitator, bukan teacher center. Karena di kurikulum Merdeka, guru bukan teacher center, tetapi fasilitator. Nah, maka ketika ada punya anak kebutuhan khusus, ya, apa yang harus dilakukan sama guru dengan gaya belajar peserta didik yang berbeda-beda? Menurut kalian gimana?
Kebetulan saya mengajar siswa berkebutuhan khusus ya Bu ya, karena sekolah saya itu mendukung program inklusi juga. Jadi memang teknik belajarnya tuh beda-beda ya Bu ya. Ya. Ada yang ADHD, autis, ada yang ASD, speech delay, dan macam-macam ya Bu ya. Biasanya gaya belajarnya tuh ya sesuai yang tadi Ibu jelaskan. Kalau yang kinestetik biasanya kita lebih banyak berkegiatan aktivitas luar. Karena kebetulan sekolah saya sekolah alam ya Bu ya, jadi aktivitasnya itu outdoor Bu. Ya, kalau misalnya siswanya bisa di dalam kelas, menyesuaikan kondisi aja Bu gitu. Biasanya konsultasi dengan psikologi juga Bu untuk pembelajarannya. Oke, terima kasih. Terima kasih juga. Biasanya, ya terima kasih atas tanggapannya. Dan ini biasanya kalau kami yang di negeri, kalau yang di swasta, mohon maaf saya kurang paham. Kalau kami yang di negeri, biasanya ketika ada sekolah inklusi, gitu kan, biasanya kami yang baru masuk kelas 1 SD atau kelas 7 SMP, itu biasanya kita panggil namanya psikotes. Ya, jadi nanti siswa ini akan terlihat deh, dia ada di tipe ke-1, ke-2, atau tipe 3. Yang paham itu guru-guru inklusi lah. Saya kurang mendalami itu. Jadi ketika si A sudah dites, ternyata hasilnya itu di bawah 6 kalau nggak salah ya, itu dikatakan lambat. Jadi bukan termasuk anak autis ataupun anak apa ya seperti itu. Jadi cuma lamban dalam menangkap pembelajaran kalau nggak salah seperti itu. Kalau di level sekian dia sudah termasuk autis dan itu kayak gitu ya. Yang saya pahami baru sedikit segitu. Saya ingin coba cari komunikasi sama guru-guru yang ada di inklusi ya. Ketika di tes itu ya atau as a teacher sebagai guru, kita pasti sudah melihat dong wajah-wajah anak-anak yang berkebutuhan khusus dengan anak-anak yang normal, benar nggak? Kita sudah bisa melihat dari segi dia duduk, dari segi wajah, itu kan kita sudah bisa mengidentifikasi as a teacher sebagai guru gitu kan. Ketika sebagai guru sudah memahami ini siswa ini ternyata termasuk ADHD, anak ini yang speech delay. Jadi ketika si anak itu saya sedikit pengalaman saya ke kalian ya. Jadi saya punya anak-anak kandung sendiri. Dia 2,5 tahun itu belum bisa bicara. Anak saya laki-laki. Anak pertama. 2,5 tahun belum bisa bicara. Tapi jalan itu sudah tahun sudah bisa berjalan. Tapi setelah itu sampai ada yang ngatain, wah Des anak kamu autis, Des anak kamu, wah saya sampai nangis gitu ya. Saya sampai nangis gitu kan. Sampai akhirnya saya bawalah anak saya ke rumah sakit tumbuh kembang anak. Kalau di Tangerang di rumah sakit Hermina. Tapi kalau di kota besar yang daerah saya nggak tahu. Jadi ketika dibawa ke rumah sakit tumbuh kembang anak, saya cari dokter anak, saya cari dokter semuanya, dites anak saya seperti apa, dikonsultasikan, dan ternyata anak saya itu ADHD. Ya, di 2,5 tahun itu dia belum bisa bicara. Akhirnya saya saran dari dokter adalah terapis atau mengikuti terapis. Akhirnya saya ikutin tuh terapis, tapi saya panggil terapis saya ke rumah, biar komunikasi sama saya. Apa sih saya as a mom gitu sebagai ibu, apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi anak saya yang ADHD, gitu kan?
ketika itu terapis nggak lama tuh, sama terapis cuma sejam, selebihnya kita SMA sebagai ibu gitu kan. Nah, ketika sebagai ibu, anak saya tuh hiperaktif banget, nggak mau duduk, nggak mau apa gitu kan. Nah, ketika itu saya membelikan mainan kayak model-model kayak itu, kayak ngeronce gitu kan. Pokoknya mainan-mainan yang anak laki-laki lah gitu, mobil-mobilan dan sebagainya. Dan setelah saya telusuri, ternyata kesalahannya adalah saya memakai bahasa ke anak saya bilingual. Jadi saya mengajarkan bahasa Inggris juga, mengajarkan bahasa Indonesia juga. Maka anak saya jadi mungkin kalau dalam bahasanya anak bingung nih, bunda ngomong apa sih gitu kan? Kalau dia bisa ngomong gitu kan, ya. Kalau bahasa anak-anak gaul sekarang, ngomong apa sih, ngomong bahasa Inggris apa ngomong bahasa Sunda apa ngomong apa gitu kan. Jadi mereka yang anak usianya balita ibaratnya jangan pernah bilingual dulu. Ini ada ibu tadi yang mengajar di PAUD, saya sharing sedikit ya Bu. Jadi anak-anak yang speech delay, termasuk tadi kata kamu ada yang kamu mengajar di speech delay ya, awalnya saya mengajarkan anak saya dua bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi dan neneknya juga mengajarkan bilingual juga. Sehingga anak laki-laki saya itu bingung. Dia mau mengucapkan bingung, dia cuma bisa nunjuk aja. Maka ketika itu anak saya itu saya sampai sharing ke teman-teman saya yang di luar gitu ya. Kenapa sih kamu bilingual ya? Iya. Ya itu masalahnya kata teman-teman saya. Tidak bisa bilingual. Kalau anak-anak yang speech delay, ADHD itu yang nggak bisa bicara, itu kalau anak laki-laki sensor motorik yang lebih ditekankan. Kalau anak perempuan adalah sensor bahasanya. Maka semenjak itu saya tidak pernah pakai bilingual lagi. Kalaupun kamu mau mengajar bilingual, contohnya tadi ada ibu yang ngajar di PAUD ya Bu ya. Izin ya Bu, kalau bisa, kalau di teman-teman atau anak ibu masih ada yang keterlambatan bicara, maka gunakan bahasa ibu sehari-hari. Contohnya ya, ibu mau ngajar bahasa Indonesia, maka gunakan pelajaran bahasa Indonesia, tapi nggak boleh dilaga-lagain tuh. Mama, mimim, itu nggak boleh. Ya, nggak boleh dilaga-lagain. Kencing, pipis, gitu nggak boleh. Ya, buang air gitu lah. Yuk, mimim yuk, mamam yuk. Kan gitu ya, kalau ibu-ibu benar nggak sih? Nah, nggak boleh dilaga-lagain gitu. Yang makan, kamu sebutkan makan. Yang minum, kamu sebutkan minum. Maka ketika dia sudah bisa dengan bahasa ibunya, dia akan bicara lancar. Nah, begitupun nanti kamu yang di PAUD, sering-sering dengar ini loh, di PAUD kayaknya. Kucing, cat, anjing, dog, kupu-kupu, butterfly, benar nggak sih? Anak yang speech delay atau ADHD seperti itu, jangan gunakan bilingual seperti itu. Saran dari saya, silakan gunakan full dari awal sampai akhir bahasa Inggris. Hari ini kamu mau ngajarin binatang, so kamu bawa binatangnya.
gitu loh. Kamu bawa kucing kamu bawa. Mau ada kucing, ada kan kucing-kucing yang kecil atau boneka yang kucing. Ya, ya. Kamu katakan this is cat, this is lion, this is dog, this is sheep. Ya, berulang pronunciation-nya. Hingga binatang saja itu cukup menguras mereka untuk mengucapkan pronunciation-nya dengan baik. Izin ya Bu, jangan pakai bilingual lagi. Saran saya. Kasihan anak-anak seperti itu. Kenapa? Karena ketika dia tidak bisa menyampaikan apa yang mau dia sampaikan atau emosinya, anak-anak ADHD, spesialis itu biasanya didodorin kepalanya ke tembok gitu, bener nggak sih? Atau guling-gulingan di lantai gitu kan, kamu di kelas ya. Betul sekali Bu. Nah, maka saran dari saya, kalau menggunakan bahasa Inggris, full bahasa Inggris dari awal sampai akhir. Ya, kalau menggunakan bahasa Arab, gunakan bahasa Arab dari awal sampai akhir. Jangan ganti-ganti dari satu bahasa Arab ini dua sekian seperti itu, sama kayak tadi bahasa Inggris, ya. Itu. Jadi tingkat kematangan di usia makhluk itu dia masih belum memahami bahasa yang ini loh bahasanya. Kadang-kadang kan golden age-nya anak itu dari umur setahun sampai 7 tahun kan. Mereka masih tahapnya meniru, benar nggak? Betul Bu, betul. Kayak misalnya permen dibuang aja nggak ngerti di tempat sampah apa enggak gitu kan. Tahapnya meniru karena mereka melihat si ibu itu atau si A, si B buang sampah ya sembarangan. Gitu. Tahapnya meniru mereka. Bahkan dengan perkataan mohon maaf, goblok, tolol dan sebagainya. Begitu kan? Sering meniru anak-anak di usia di bawah golden age itu. Ya, maksudnya dari usia 1 sampai 7 tahun itu pasti akan tahapnya meniru. Gitu. Dari karakteristik anak itu yang bahasa itu kebanyakan perempuan lebih cenderung 9 bulan sudah ada bisa jalan, sudah bicara, benar nggak? Kalau perempuan itu cepat, tapi kalau laki-laki itu jalannya lama tuh, ya nggak? Ya. Jadi ini untuk analisis konteks karakter didik nanti kamu pahami ya, dari latar belakang, kemudian usianya, tingkat pendidikannya itu dipahami secara kamu. Kemudian di sini yang nomor 5 adalah penyusunan laporan analisis. Jadi dilihat hasil observasi kamu dan analisis kebutuhan belajar yang ada di sekolah. Jadi rincian temuan-temuannya itu sasaran atau peluangnya untuk mengembangkan bahan belajar itu seperti apa? Dirincikan. Ya. Kemudian di sini ini pencarian penilaiannya. Nah, ini template-nya. Ya, template ini misalnya lembaga pendidikannya silahkan kamu kalau ada tempat mengajar boleh ya, mau lembaga pelatihan dan sebagainya. Kemudian alamat sebagainya, jumlah peserta didiknya ada berapa dalam satu lembaga itu, gitu. Ya, nggak mesti harus 100 berapa ribu nggak apa-apa. Seadanya aja di sekolah itu berapa. Ya, jumlah peserta didik. Kemudian di sini ada metode pengumpulan data. Jadi data-datanya tadi ketika ada observasi kamu datang ke sekolah tersebut, kemudian ada wawancaranya, boleh tertulis. Misalnya kamu ini kalau diharapkan kan nggak mungkin kamu harus ngetik lagi ya, kasihan ya, gitu kan? Boleh
boleh saja kamu bertanya atau pengen menuliskan jawabannya silakan. Kemudian ada pertama, di sini ada sumber data dari Inggris selama penelitian. Sama tentang kesehatan. Sumber gurunya siapa, kepala sekolah atau kemudian di sini ada tulis pembelajaran. Ini menjelaskan mengenai pembelajarannya. Tapi di slide itu lembaga tersebut mungkin kepada contohnya sertanya serta beberapa akan terbuka kepada seseorang. Tentang fasilitasnya dan kemampuan masalah perpustakaan apakah lebih mendukung ada kesehatan negara saat guru sebagai kesehatan sebagai kesehatan maka tidak pada menggunakan kemampuan apa sesuatu kadang konteks kesehatan berguna apabila sudah dirasakan dengan anak-anak itu tentang baik tingkat pendidikan atau tingkat ekonominya latar belakangnya daya belajarnya juga dilihat usianya dan juga pendidikan atau preferensi belajarnya. Nah, di sini ada kebutuhan pembelajaran. Nah, yang pertama, ada nggak sih temuan observasi yang muncul? Misalkan, ternyata ada masalah loh di sekolah tersebut atau di lembaga tersebut. Guru-gurunya ternyata belum mengajarkan secara yang baik dalam proses untuk kurikulum merdeka, masih mengajarkan secara monoton. Seperti itu masalahnya. Fakta yang terjadinya apa? Fakta yang terjadinya ternyata guru-gurunya masih menggunakan metode ceramah, sehingga para siswa masih mengalami jenuh, bosan, ya. Kalau ceramah dulu, pasti kan bosan tuh, ya kan? Apalagi kalau tingkat SMA, kalau ada guru yang ceramah, yang ada anak-anaknya main handphone, benar nggak? Betul, Bu. Gitu. Ya. Kemudian di sini ada jenis bahan pembelajaran online. Perlu misalnya kalian mau atau ada modul yang mau dikembangkan atau ada modul interaktifnya atau ada yang nggak punya dari situ. Ya. Jadi melampirkan catatan observasi, dokumentasi atau foto-fotonya silahkan. Sampai di sini. Ada yang mau di-share sama saya atau mau sharing pertanyaan? Silahkan. Mohon maaf, Sumarti ikut bertanya sebentar Ibu. Karena tadi ada putus nyambung seperti itu, terlempar terus. Jadi saya masih begini. Misalkan Ibu, karena saya kan mengajar di PAUD, di RA. Itu berarti tugas saya itu nanti apa ya? Mencari seseorang yang
itu saya di kelas sampai ada anak yang masuk tidak SMP ya, kencing di kelas. SMP kencing di kelas. Kemudian dengan keterangan sampai pesan sampai dengan jalan. Karena dia salah satu namanya itu nggak pernah secara ada saya itu tidak mungkin jauh dari mungkin wajar ya mungkin Iya, sering sekali. ya. Kalau anak-anak TK, SD itu masih wajar ya. Ini anak SMP. Iya, nggak wajar. Ya. Jadi saran saya kalau sebagai ibu ya kasihan anaknya kalau dimasukkan ke sekolah umum. Kasihan. Dibully pindah. Seharusnya orang tuanya memasukkannya ke sekolah berkebutuhan khusus, SMB dan sebagainya. Kasihan. Kan jadinya jaga anak-anak. Ya kan? Sampai suatu ketika saya dapat informasi ya, entah itu benar atau enggak gitu, karena mungkin kategorinya video, maaf ya bukan benar, kategori video, sehingga saya dapat informasi yang mengemaskan gitu ya, sampai sedih gitu, sampai mendapatkan pelecehan seksual dari supir angkot. Sedih selesai. Sampai mendapatkan pelecehan seksual dari supir angkot. Coba. Seharusnya orang tuanya membawanya ke sekolah SLB. Kalau zaman dulu kan belum ada ya sekolah yang kebutuhan khusus kayak gini, nggak ada. Sampai miris gitu loh kita sebagai guru pas lagi gitu. Kaget ya dengarnya. Dia udah jenjang SMA, udah keluar dari SMP saya gitu. Tapi saya dapat pelecehan seksual. Tapi diperkosa sama supir angkot. Kasihan. Anak-anak seperti itu. Nah, tuh. Jadi di sini Bu nanti dilihat aja latar belakang siswanya kalau anak-anak berkebutuhan khusus itu dia kenapa. Kadang yang anak yang panas step, ada step ya 40 derajat lebih, itu kan mempengaruhi otak mereka. Seperti itu. Ada juga masalah seperti ini. Saya cerita sama kalian ya. Saya punya teman. Sama kasusnya kayak saya, anaknya belum bisa bicara tuh. Kalau saya kan langsung dibawa ke klinik kembang anak. Ya, diperiksa semuanya gitu kan. Kenapa? Kalau teman saya diperiksa ke bagian ini, THT, telinga. Ternyata telinganya bermasalah. Dia nggak dengar. Dan dia baru menyadari, teman saya itu baru menyadarinya gitu. Dan itu harus dikasih dengan telinganya yang kanan bermasalah. Terus pakai alat bantu pendengar itu ya. Alat bantu pendengar itu kalau nggak salah cukup mahal ya. Saya juga baru tahu buat saya di atas 50 juta itu alat pendengar itu.
Jadi ketika kamu punya teman atau punya anak yang special atau berkebutuhan khusus lainnya, coba dikomunikasikan sama orang tuanya, latar belakangnya yang seperti apa, special lainnya kenapa, apa sudah diperiksakan semuanya dari gizinya atau apa enggak, atau dia punya latar belakang yang berbeda, ya silahkan ditanya aja dulu sama orang tuanya. Tapi nanyanya hati-hati ya, karena orang tuanya kadang-kadang suka nggak mau merespon. Ya, orang tua yang anak-anak berkebutuhan gitu, biasanya anak orang tuanya nggak mau merespon. Benar nggak? Betul, Bu. Nggak mau terbuka. Sensitif. Karena itu sensitif. Jadi pakai bahasa yang benar-benar ya agak masuk tapi benar. Ya, kalau anak-anak berkebutuhan seperti itu. Oke, ada lagi teman-teman? Bu, saya izin bertanya. Boleh, gimana? Terkait observasi ya, wawancara, apakah ada surat dari pihak UT-nya atau kita buat sendiri ya, Bu? Saya belum jawab. Baik, nanti saya coba tanyakan ya. Iya. Saya coba tanyakan. Ada. Kenapa? Ada itunya, surat pengantarnya dari UT bisa minta secara online. Oh, bisa ya. Ada linknya ya, Ren? Ada Bu. Coba nanti kamu share di grup ya. Soalnya saya agak kalau minta surat tuh bingung kemana gitu larinya. Soalnya Bu, nanti saya share linknya ya Bu. Oke, siap. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Jadi saya itu sebagai tutor juga bingung loh. Jadi di UT itu kami itu di WA untuk kesian ngajar. Terus kami itu kadang-kadang bingung dapat kelas apa enggak gitu. Ya, jadi kita yang kasar khusus sendiri gitu ya. Buka di e-learningnya, masih belum ada, gitu ya. Bahkan ada yang sudah dapat, malah nggak jadi, gitu kan. Malah nggak dapat lagi, seperti itu. Jadi, nggak diinfokan secara di grup WA gitu ya. Ada gini-gini. Akhirnya sekarang baru masuk ke grup WA gitu kan, terus by email gitu informasinya. Jadi kadang-kadang saya sendiri bingung ya menjawab pertanyaan baru sampai saya juga agak aku tanya juga link juga sekolah di Google bisa gitu kan. Dari segitu banyaknya link akhirnya saya coba ada bisa gitu. Oke, nanti boleh di share ya Anissa linknya di grup. Ada lagi teman-teman? Ada lagi? Saya lagi aja, Bu. Boleh, Bu, izin? Boleh. Saya izin bertanya lagi, Bu. Izin ya, teman-teman, buat bertanya. Kebetulan sekolah saya kan inklusi, punya program inklusi, ada program kelas reguler dan program inklusi. Apakah saya observasinya dua-duanya atau salah satu, Bu? Pilih salah satu aja. Satu kelasnya ada 25, maksimalnya 25 dengan 2 anak inklusi, Bu. Ada guru pendampingnya. Iya, betul, Bu. Mereka berbaur bareng anak inklusi juga. Kebetulan ya Bu, kebetulan emang anak inklusinya itu tingkat ininya tidak terlalu seperti SLB ya Bu ya, masih bisa mengikuti. Cuman di semester baru nanti anak-anak yang latih didik, mampu didik sama mampu latih itu nanti bakal dibedakan Bu.
Jadi ada anak misalnya Bu ya, anak ADHD yang memang bisa belajar secara akademik, tetapi secara komunikasi emosionalnya itu sangat PR banget gitu ya Bu. Ada yang benar-benar tidak bisa mandiri Bu, tidak bisa bantu diri seperti membersihkan diri, termasuk BAK dan BAB seperti itu, Bu. Kebetulan memang saya guru pendamping juga, Bu. Ya, oke. Oh ya, siap, Bu. Terima kasih ya, Bu ya. Kalau dilihat dari ini sesi yang kedua, sesi sekarang, sesi kedua itu kalian mempelajari adil ya, proses untuk adil. Nah, proses metodologi adil itu kan untuk pengembangan ya. Makanya saya agak bingung, ini pengembangannya mau dipakai di mana buat kalian? Itu sesi tiga ini gitu loh. Kalau di mungkin di tahap awal dulu kali ya kebutuhan analisis ya. Kalau saran saya sih di adilnya yang di tahap awal gitu. Udah dibaca kan yang sesi 2 ini? Ini sesi 2 gitu ya. Nah, itu kan model pengembangannya ada itu. Jadi ada, saya buka, saya screen kalian. Ya, tahun-tahun yang sekarang ini ada adil untuk proses pendanaan. Sesi 3 sih. Sesi 1, sesi 2. Nah, ya ini sesi 2. Ya, konsep adil. Jadi mungkin teman-teman diminta untuk analisis kebutuhan sendiri. Kan ADI analisis, kemudian ada desain itu adalah perencanaannya. Jadi nanti teman-teman diminta untuk merencanakannya, kemudian development itu untuk mengembangkannya. Jadi nanti ada suatu produk yang mungkin diminta teman-teman untuk development di sini. Kemudian implementasinya di sini teman-teman diminta untuk mengimplementasikan produk tersebut ya ke sekolah yang teman-teman kerja, kemudian dievaluasi. Tapi untuk tahap S1 biasanya cuma sampai implementasi. Untuk evaluasinya kemungkinan tidak menyeluruh, hanya evaluasi sebagian saja. Nah, kalau di S3 ini semuanya sampai evaluation. Makanya saya agak bingung, kok dipakai AD ya gitu kan? Agak berat nih gitu kalau untuk AD. Ya,
prosesnya. Jadi mungkin tahap awal diminta untuk analisis sebagai kebutuhan yang dibutuhkan teman-teman di proyek observasi ini. Kemudian di sini, oke, akan diminta untuk masalah pada catatan belajarnya, aspek kurikulum dan pengelolaan kurikulumnya. Jadi nanti dilihat sama teman-teman catatan belajarnya untuk guru sudah ngebahas belum, gitu kan? Sudah kategori melihat anak berkembang. Jadi kalau kurikulum merdeka berkembang, sudah berkembang satu lagi lupa. Belum berkembang ya? Belum berkembang? Iya, belum. Tidak ya? Saya lupa penilaian. Oke. Kemudian masalah pada aspek kurikulum, nanti coba bagian ke kurikulum, bisa ditanyakan apakah kurikulum yang merdeka terapkan di sekolah-sekolah teman-teman itu sudah sesuai dengan rumusnya atau masih ada penambahan dan sebagainya. Kan kalau di Kota Tangerang kan ada tambahannya ya. Sekarang kan ada 7 kebiasaan anak Indonesia ya. 7 kebiasaan anak Indonesia, benar nggak? Ya kan kalau di sekolah-sekolah kan. Nah, maka dari 7 kebiasaan sekolah, kebiasaan itu diterapkan dalam kurikulumnya seperti apa. Kemudian pengelolaan kurikulumnya baik dari pihak sekolah itu untuk mengembangkan peserta didik itu seperti apa, ya, pengelolaannya seperti apa. Next, di analisis kebutuhannya lagi di sini kan desain ya. Di sini lumayan agak berat nih desain, karena ini sudah bermain dengan web, udah bermain antar web gitu kan. Bisa-bisa dibuat atau diminta membuat modul nantinya. modul dalam pembelajaran. Kemungkinan kalau berdasarkan aji ini ya, saya lihat gitu. Karena di sesi 2 dan 3, tugas 2 dan 3, saya juga ada Oke, next yang di development. Nah, ini sudah main ke desainnya teman-teman. Jadi produk yang ingin teman-teman buat dari modul aja yang teman-teman kan buat itu seperti apa, dari desain, dari software programmernya, ada animator yang enggak ada sebagainya seperti ini. Dan terakhir ini validator. Nah, validator ini agak lumayan ini ya mencarinya ya, karena kriteria untuk siapa yang menjadi validator itu kalau ahlinya, dalam bahasa yang kamu adalah ahlinya. Kalau misalnya kamu membuat produk, mungkin cari ke benar-benar ahlinya ke TP, orang TP-nya. Kalau mau ke desain dalam bahasa Inggris, mungkin ke tulisan medianya ya, seperti itu. Jadi ada ahli bahasa, ahli media, yang ingin disampaikan di validator itu seperti apa. Nanti banyak ini visi-visinya untuk diakses produk kamu bisa launching, bisa digunakan atau enggak gitu oleh validator. Oke. Kemudian ada tahapnya pelaksanaan atau implementasinya. Nah, di sini ada administrator, yaitu mungkin staf pendidik ya, atau bahasanya teman-teman adalah TU. Kemudian pengajar, yaitu guru, atau sekarang guru sebagai fasilitator, siswa peserta didik, dan orang tua. Oke. Kemudian di sini ada evaluasi. Biasanya kalau S1 nggak sampai evaluasi, gitu, cuma sampai implementasi. Tapi kalau
evaluasi paling dilihat hanya fungsi dari kepraktisan saja. Berhasil apa enggak? Itu aja paling. Karena kalau kebetulan kan saya S3-nya membuat modul ya, dan itu saya evaluasi, dan itu saya hanya mengambil accessibility, kemudian efisien, berapa ya? 5 kalau nggak salah dalam fungsi evaluasi ini. Ini strategi ya untuk pembelajaran online learning, untuk mengembangkan diri, kemudian menggunakan sistem yang sudah ada, open sources. Kalau boleh tahu teman-teman di sekolah pakai yang mana nih? Ada Moodle, LMS atau Moodle, ada yang pakai apa tidak? Ada yang sudah pakai apa? Bukan yang pakai. Tidak, belum. Berarti harus belajarin dari awal. Insya Allah. Model-model pembelajaran online ini menurut kamu ada web course, ya, ada computer learning research milk, kemudian ada web centric course, ya, berpusat pada web, pemanfaatan online, ciri khasnya belajar jarak jauh, tatap muka secara online. Kemudian web enhance, pembelajaran yang ditingkatkan kualitas menggunakan pembelajaran web. Nah, ini model learning menurut Robin M. Jones ada levelnya sampai level 5, yang mana level 5 itu imersif. Ya, sudah tarafnya bagus. Kemudian menurut Chris Chibong, ini juga 80% dalam pembelajaran plus online. Dan di sini karakteristik blended learning, coba dilihat nanti di sekolahnya ya, pakai blended learning atau masih tatap muka, ya, maka menggabungkan berbagai contoh yang model, media, metode, dan pembelajaran. Kombinasi pembelajaran tatap muka mandiri secara online, kemudian pembelajaran dikombinasikan dengan cara penyampaian secara pengajar dan gaya pembelajaran. Guru dan orang tua belajar memiliki peran strategis. Ini model-model dalam pembelajaran. Ada yang mau ditanya tadi? Banyak kan bahasa Inggris, bisa diterjemahin kan? Ya, teman-teman bahasa Inggris. Karakter 1, reading. Apa reading? Membaca Bu. Oke. Di sini membacanya ada web page, ada buku, ya, ada halaman web, kemudian ada buku dan ada dokumen. Dokumen itu jurnal-jurnal, bisa seperti itu, atau portofolio yang seeing itu dalam kata melihat. Nah, misalnya di sini ada grafik image, ada video. Ini anak-anak yang audio tuli biasanya suka dengan scene. Ya, ini mendengarkan. Jadi ada dosennya atau gurunya, kemudian ada diskusinya, ada audionya serta webinarnya. Oke. Yang keempat, watching, dengan melihat ngapain, ada demonstrasi. Nah, kayak tadi teks prosedur itu kan ada demonstrasi, kemudian ada instruktur, ada kalau senam olahraga ada instrukturnya, kemudian ada video videos, ada animasinya, ada skenario. Okay. Yang kelima, ini mengerjakan yang dimana ada simulasinya, on the job exercise, latihan yang dikerjakan, kemudian ada labnya,
ada interaktif secara webnya, kemudian ada skenario ini. Dan yang terakhir adalah mengajar. Ya, ada monitoring, kemudian dari assistant dan online coaching. Kalau bahasanya kamu pengawas, gitu kan? Kemudian ada pelatihan. Ini keberhasilannya dari kebijakan, kurikulum, infrastruktur, sumber daya manusia, aturan, penjadwalan, kemandirian belajar. Sampai sini saya mau untuk teman-teman. Ada yang mau di-share kah, teman-teman? Ada teman-teman mahasiswa? Ada yang mau di-share? Mohon maaf Ibu. Silakan, Ibu. Halo. Ya, silakan, Bu. Mohon maaf Ibu, saya tadi kan masuk keluar nggak tahu kok seperti itu, dan ini tadi alhamdulillah sudah bisa masuk dan bisa kameranya terlihat, juga sudah bisa mendengar suara Ibu. Mau tanya Bu, untuk gambarannya tugas 1 itu seperti apa? Mungkin saya tadi pas Ibu menjelaskan saya ketinggalan. Mohon maaf. Gambarannya seperti apa? Oke. Saya screen lagi ya. Saya lihat. Tugas 1, Ibu diminta untuk menganalisis kebutuhan yang ada di lembaga. Jadi kebutuhan yang ada di lembaga Ibu tuh dalam pembelajaran apa aja sih yang harus dilaksanakan? Ada observasi, kemudian ada wawancara. Nah, observasi ini Ibu diminta untuk melihat langsung ke instansi tersebut, ya. Apa yang harus diamati dalam observasi itu ada proses pembelajarannya, metode yang digunakan, interaksi guru dengan peserta didik, ya, serta penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Kemudian wawancaranya ke siapa? Wawancaranya itu bisa ke kepala sekolah, gitu ya. Kemudian bisa ke bisa ke kepala sekolah, kemudian ke wakil kurikulum untuk bertanya tentang kurikulum ini. Ibu? Ya, sudah di-share di grup ini ya Bu ya? Sudah di-share. Jadi intinya Ibu silakan melakukan observasi yang harus diamati, ini apa aja. Kemudian ini adalah template yang diberikan dari kampus Bu, gitu, untuk mengerjakan tugasnya. Ya, template tugasnya di lembaganya seperti apa. Oke. Batas pengumpulannya kita kan di web ke-5 itu di web ke-4 ya, gitu kan. Jadi perkiraan tugas selesai itu di sebelum sesi keempat, kira-kira 2 minggu sebelum sesi kelima, seperti itu ya Bu, gitu pengumpulan tugasnya. Jadi 2 minggu kalau misalnya sebelum web keempat dilaksanakan,
Karena sebelum mulai ke depan, kalau besar teman-teman setelah kita tahu bicara pada mereka. Kalau ada kita akan kenal berarti saya misalnya pas belajar siswa biasanya rapotnya kan pakai itu ya, Elon kan ada ya? Iya, Bu. Coba Anissa dibantu teman-temannya ya kayaknya. Iya Ibu, jadi seperti ini, kalau misalnya pakai e-learning itu, kan dia ada deadline-nya ya, kalau bisa kumpulkan sebelum deadline. Nah, kalau misalnya tidak dikumpulkan setelah deadline atau itu sudah ditutup, nah ibu-ibu nggak bisa mengumpulkan di situ, sehingga dosen tidak bisa memberikan nilai. Tapi kalau ibu-ibu misalnya sudah mengumpulkan sebelum deadline, atau mungkin sudah dapat deadline tapi masih bisa, nah mungkin ada perbaikan, tapi kan ibu udah nggak bisa ngumpulin tuh revisi ibu karena sudah deadline kan. Nah, ibu bisa itu tergantung kebijakan tutor sih. Tutor biasanya ada juga Bu yang mau menerima lewat email asal dia pernah mengirim sebelumnya ke e-learning. Nah, itu nanti tutor bisa memberikan nilai baru asal yang pertama itu udah masuk dulu. Kalau misalnya yang pertama belum masuk sama sekali, tutor nggak bisa ngasih nilai e-learning gitu. Iya. Bisa dipahami ibu-ibu? Betul, betul Bu. Terus untuk ini apa sih? Dalam bentuk PDF atau Word biasanya Bu? Ya, ini kalau tugas sebaiknya lewat PDF Ibu agar formatnya tetap rapi ketika sampai ke tangan tutornya. Kalau emang ibu belum bisa ke PDF nggak apa-apa, di Word masih bisa baca. Iya. Nggak apa-apa, saya fleksibel. Kalau saya bingung ke PDF, ibu-ibu masih bingung, ya monggo gitu. Tapi yang jelas memasukkan ke LSS dulu. Gitu. Kalau misalnya nanti saya kasih respon, ada saran dari saya, Bapak Ibu ada saran dari saya misalnya agar diperbaiki, ya monggo diperbaiki, ya. Gitu. Kalau memang saya kategori, alhamdulillah sih saya tidak pernah memberikan nilai mahasiswa jelek. Alhamdulillah. Saya di kampus manapun ya, baik di UMC maupun di kampus sekarang yang sendiri Asukria, itu anak-anak mahasiswa saya dengan ujian skripsi, kalau mereka skripsi gitu ya, ujian sama saya nilai terkecil saya juga 85, nilai terkecil saya. Nilai terbesar saya adalah 97 dan 98. Tenang aja teman-teman mahasiswa sama saya Mas. Oke. Yang penting kamu ada usaha untuk mengumpulkan. Nanti revisi minor apa itu nggak masalah. Atau nanti saya japri, Bapak Ibu mohonnya di grup dikasih memperkenalkan diri lagi biar saya bisa nge-save nama Bapak Ibu. Karena ada teman-teman yang berdiskusi itu, saya sudah masuk ke kasih message ke mereka itu untuk mereka mengerjakan diskusi satu itu kadang-kadang nggak ada responnya dari teman-teman itu, terus udah gitu nggak masuk grup yang saya buat juga, jadi saya bingung. Itu ada 20 mahasiswa yang diskusi satu belum mengerjakan. Maaf Ibu. Maaf apa ada diskusi satu Bu? Ya, kalau yang non praktek, kalau non praktek kan ada diskusi. Kalau kita kan praktek ya. Kalau yang praktek nggak ada ya. Wajib. Praktek itu nggak wajib ternyata. Kemarin kan ada teman-teman mahasiswa yang nanya kan masalah absen. Iya. Karena kan saya juga Bu. Gitu, karena kan saya baru nih ngajar yang praktek. Biasanya kan emang praktek gitu kan. Agak bingung lah. Iya, Bu. Apa ini gitu kan? Baru banget. Iya, Bu, memang masih baru semua juga. Apa ini gitu kan? Prakteknya gitu kan? Gitu. Iya. Karena biasanya kan kalau di kampus-kampus lain namanya kegiatan online atau perkuliahan online kan kayak gitu ya Bu ya.
ya tatap muka, apa yang mau dibahas dari pertemuan satu sampai pertemuan terakhir. Jadi saya agak sedikit kaget kok cuma sesi 3 doang gitu ya, nggak semua sesi kita online gitu kan, gitu. Ya, cuman yang dikasih linknya sama pihak kampus, ya sudahlah kita ikuti aja gitu aturannya. Ya kalau misalnya memang ada mau komunikasi sama saya boleh, silakan di grup komunikasikan. Nah, ya sama saya aman dulu. Saya nggak pelit sama mahasiswa. Karena saya juga merasakan karena pernah jadi mahasiswa kalau nilai kecil kan mempengaruhi IPK, benar nggak sih? Ya, jadi kurang semangat lagi. Iya Ibu, betul sekali. Betul. Saya juga kemarin agak sedikit kecewa sama profesor saya gitu kan. Jadi kemarin ketika sidang tertutup saya kaget loh. Dia saya kompromi ngasih nilai kecil. Saya udah kaget. Aduh, ini kan anaknya kenapa dikasih nilai kecil gitu loh. Agak sedikit kecewa gitu sama pembimbing gitu. Sedangkan kita anaknya gitu kan, anak bimbingnya ya kenapa dikasih nilai kecil. Tidak kan, dosen peneliti yang lain kan gede-gede. Saya juga pernah jadi mahasiswa, jadi nggak akan pernah ngasih nilai kecil sama mahasiswa. Ya. Ada lagi? Terima kasih. Ibu izin, berarti nanti deadline tugasnya tanggal 11 Mei ya Ibu? Sebentar, saya buka webnya dulu ya. Bulan Mei harus lewat e-learning. Sebentar, sesi tiga. Ya. Jadi kalian kan maksudnya sesi tiga kan ya? Kalau sesi dua kamu kepada sesi kedua sedang melewati kebetulan, makanya kan ini sedang dari penelitian ini dari kedua sorry yang bicara tidak sama. Jadi apa yang mengenai saya sebenarnya Iya. Kurang lebih 2 minggu. Mohon maaf Bu, tadi kan foto-foto juga, apakah harus dikumpulkan juga, ada foto-fotonya gitu, diperlukan? Ibu kan kalau nge-kirim di Word bisa kirim ke WA nya terus masukin ke laptop. Maksudnya dikumpulkan seperti apa? Oh, ini untuk dokumentasinya ya Bu? Iya, ada dokumentasi ya? Iya, kan dokumentasi foto ibu beserta capsek nih, atau beserta siapa untuk wawancara kan gitu ya. Bukti kalau dia melakukan observasi wawancara tersebut, benar nggak? Nah, ibu follow aja minta tolong siapa. Dilampirkan aja dengan lampirannya. Iya. Sama anaknya juga Bu, sama peserta didik juga atau Iya, kan ibu wawancaranya ke kepala sekolah gitu kan, kemudian ke kurikulum, ke peserta didiknya juga gitu. Kalau misalnya kategori misalkan nih ke peserta didik ada pertanyaan seperti ini, nah kamu nanti nggak diajarin sama guru X gitu kan? Materinya lagi tentang apa sih nak gitu kan? Kalau namanya kesiswa kan gitu ya, kita nanyanya bener nggak? ya betul, bahasanya mereka gitu kan. Menurut kamu materi ini cocoknya gimana ya gitu kan? Jadi jangan kita kasih pertanyaan iya dan tidak, tapi biarkan mereka berpikir. Ya, pertanyaannya yang membuat mereka berpikir dan memberikan tanggapan yang positif, yang terbuka. Pertanyaan terbuka boleh kasih gitu kan. Jadi menurut kamu gitu kan, kalau gurunya ngajarin ini pakai ini gimana gitu kan ya.
Jadi biarkan mereka, oh kayaknya enak ya Bu ya kalau ngajarin pakai model begini, asik Bu nih, ada game-nya Bu ini ya, gitu kan. Jadi memancing mereka untuk berpikir dan memberikan masukan-masukan yang positif, ya. Jadi jangan menjudge guru, maksud saya seperti itu. Paham ya? Kadang-kadang kan teks wawancara ada yang menjudge guru atau menjudge kepala sekolah, tapi berikan wawancara yang membuat hasilnya menjadi positif. Itu sebagai motivasi ya, bukan dari anak yang begini terus kita dari bahasa sumber sambungnya dengan bahasa ini apa tadi bagaimana kita gitu ya seperti itu. Jadi para dari nomor satu itu bagus dan kita bisa menjadi lebih baik lagi seperti itu teman-teman. Jadi jangan berhubungan sama siswa-siswa lain. Ya, kalau misalnya itu kan sama-sama mahasiswa, biasanya kalau kita berkala ya sama orang-orang mereka saling bertanya, siapa tahu kalau mungkin mengalami ini yang ada masalah. Teman-teman mahasiswa menganggap sering pertanyaan atau masalah itu. Iya, iya Bu. Alhamdulillah juga sudah Ibu. Saya juga Boleh alhamdulillah sudah. di-subscribe, like bisa. Mesti bingung like. Kalau dari sini subscribe aja sama kamu buat. Oh iya baik Ibu. Biar teman-teman yang lain bisa ngikutin. Karena kan akun saya dengan akun kalian agak berbeda. Mohon izin ya, saya share screen. Ya, baik, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Kak. Ya, ini klik yang di klik ke satu ini. Nah, di sini nanti Ibu cek aja di 3 tab ini, tab Discourse, All Course, sama All Session. Karena saya juga tadi nggak sengaja ketemunya. Ibu cek aja di 3 tab ini, nanti pokoknya Ibu menemukan tuh ada tulisan self-attendance. Kalau nggak salah di sekitar sini nih, Ibu. Di baris yang ini nih. Yang abu-abu ini, yang ada tulisan remark self-record ini sebelumnya kalau nggak salah self-attendance. Ketika diklik, nanti ketemu 3 pilihan. 3 pilihannya itu yang present, absent, late, excuse. Nanti Ibu klik yang present. Ketika itu sudah diklik, sudah terkirim, nanti akan muncul seperti ini di tampilan layar Ibu yang di all session. Bisa dicek kehadirannya sudah 1. Poinnya juga sudah 2 gitu. Itu ya, kalau present itu hadir artinya, kalau late itu telat, kalau excuse itu izin, kalau absent itu tidak hadir. Ya, teman-teman mahasiswa takutnya bingung present apa ini gitu ya, teman-teman mahasiswa. Iya, teman-teman mahasiswa present yang akan hadir. Di sini ya. Nanti bisa lihat self attendance di Discourse, coba dicek di tab yang Discourse ini. Kalau nggak ada di sini yang di Alcourse, saya tadi aku juga nggak sengaja Bu ketemunya. Saya bingung soalnya di webnya saya beda dengan kamus. Web tuntunan juga. Iya, nggak ada yang gini. Ini saya ikutan cek absen gimana ya? Udah, Ibu, Ibu Harusnya present ya. present ya. Oh iya, jadi Ibu absennya 1 gitu ya, presennya 0 gitu. Jadinya presentnya absen 1 gimana ya?
Sebentar, bisa benerin nggak? Ini saya sebentar ya teman-teman ya. Coba saya bisa dibenerin nggak? Tapi yang kemarin ya yang di yang non praktek gitu ya, mata kuliah non praktek itu saya ngasih nilai 100 untuk karena kan dia sudah mengerjakan itunya ya, mengerjakan apa tuh namanya tugasnya, tapi dia lupa absen. Itu sama saya kan saya kasih informasi ya, saya kirim chat gitu. Saya kirim chat itu ternyata saya isi gitu ya di sesi ini. Sebentar. Coba boleh dimatiin nih. Ini ibu siapa yang tadi ini absen? Olivia gitu. Di sana masih nol saya. Di sana soalnya belum absen ya. Oh iya ya. Di saya nol ini ya. Sebentar, saya searchkan. Nggak bisa diulang ya, Bu? Oh no, saya perlu merubahnya. Coba, semoga saya bisa merubah ya sayang ya. Tuh, nggak bisa soalnya. Bu, gimana dengan saya, Bu? Saya Mas Ufa, Bu. Minta dilihatkan, Bu. Nggak bisa kayak itu. Bisa sih, jadi error tulisannya. Akhirnya saya nggak bisa ngisi absen kalian gitu. Tunggu. Mana? Mas Ufa. Mas Ufa. Oke. Absen. Sudah, tapi nggak Website books. Belum ada di sesi. Masih strip ada. Ibu pilihnya yang present apa yang absen, Bu? Nanti pilihnya yang present ya, Bu. Hadir. Kalau absen artinya tidak hadir, Bu. Iya, sudah pilih yang Present. iya. Pilih yang present. Coba yang bisa screenshot lagi. Nanti sesi kasih informasi silakan checklist yang present gitu. Apa buka lagi yang tadi yang present, absent sama itu tadi. Iya, baik, Ibu. Bu, izin saya ini recordingnya udah selesai aja ya Bu ya? Oh iya, boleh. Oh, iya. Maaf ya, Ya. saya lupa.